Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello adik-adik, ketemu lagi bersama saya Miss Yani, tentunya di Mamis Channel. Oke, hari ini kita akan belajar dan membahas mengenai pronouns ya, salah satu part of speech dalam bahasa Inggris yang paling kita temui ya dalam teks-teks. Dan saya yakin adik-adik semua pasti sudah pernah belajar pronouns di sekolah sebelumnya ya, di SMP maupun di MTS. Kalau gitu langsung aja kita cek pengertian dan tipe-tipe dari pronouns. Pronouns dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan kata ganti, yang artinya pronouns itu it is used to avoid repeated words, atau pronouns digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang sama. Jadi jika dalam sebuah teks itu terlalu banyak pengulangan kata yang sama, maka kita harus mengganti kata-kata yang sama tadi dengan pronouns. Agar lebih jelas lagi, kita akan belajar mengenai pronouns melalui contoh berikut. Perhatikan kalimat per kalimatnya. Honey and Rudy are siblings. Honey likes to play badminton. Honey sometimes play badminton with Rudy. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat ada beberapa persamaan kata seperti kata honey, kata Rudy, kata play, dan kata badminton. Tetapi tidak semua kata-kata yang tadi bisa digantikan dengan kata ganti pronoun. Kenapa? Karena yang bisa digantikan dengan kata ganti pronoun hanyalah kata benda. Seperti contohnya kata honey, kata Rudy, dan kata badminton. Sementara kata play dia termasuk ke dalam kata kerja sehingga tidak bisa digantikan dengan kata ganti pronoun. Sekarang kita perhatikan pronoun chart berikut. Dari gambar tersebut kita bisa lihat ada beberapa jenis pronoun, antara lain yaitu subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronouns, dan reflexive pronouns. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas mengenai subject pronoun. Apa sih subject pronoun? Subject pronoun itu adalah kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek. Nah, kalian pasti tahu ya subjek itu apa? Subjek itu adalah orang yang melakukan kegiatan atau pelaku, yang biasanya kata subjek ini dia letaknya ada di depan kalimat. Berikut adalah subjective pronoun atau subject pronoun. Yang pertama ada I, artinya saya, berkedudukan sebagai first person atau kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian yang kedua you, artinya kamu, berkedudukan sebagai second person atau orang kedua tunggal. Yang ketiga, he, artinya dia untuk laki-laki, berkedudukan sebagai orang ketiga tunggal. Selanjutnya she, yang artinya dia untuk perempuan, berkedudukan sebagai the third person atau orang ketiga tunggal. Berikutnya it, artinya dia untuk binatang atau benda, berkedudukan sebagai the third person atau orang ketiga tunggal. We, artinya kami, berkedudukan sebagai the first person plural, artinya orang pertama banyak atau jamak. You, the second person, kedudukannya sebagai orang kedua banyak. Dan yang terakhir ada they, artinya mereka, berkedudukan sebagai the third person plural, artinya orang ketiga banyak. Dan they ini bisa orang ataupun benda dan binatang. Silahkan perhatikan contoh berikut untuk contoh subject pronoun.
Honey is badminton player. She plays it every day. Nah, dari kata tersebut, ya, dari kalimat tersebut, kata honey kita gantikan dengan kata ganti pronoun she, ya, karena honey itu adalah perempuan, dia untuk perempuan. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Perhatikan kalimat berikut. I have a new bike. It is blue. Nah, dari kata I have a new bike yang artinya saya memiliki sepeda baru, kemudian it is new, dia baru. Nah, kata it ini menggantikan posisi bike, ya, benda. Kata ganti benda it, ya. Perhatikan kenapa kok it? Karena di sini ada kata a new bike, yang artinya sebuah. Jadi a new bike digantikan it, ya, dia. Kata ganti tunggal untuk benda. Well, kita lanjutkan lagi ke objective pronoun, ya. Ini adalah, ya, beberapa contoh objective pronouns. Tapi sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari objective pronouns, ya. Jadi objective pronouns itu berdasarkan kata objektif, ya, yang artinya objek. Berarti objective pronouns itu adalah kata ganti benda yang kedudukannya sebagai objek. Nah, kalian pasti tahu ya apa itu objek. Kalau sebelumnya kita sudah bahas subjek, sekarang objek. Jadi objek itu adalah benda, ya, orang atau binatang yang dikenai sebuah tindakan. Ya, jadi dengan kata lain kita bisa katakan objek itu sebagai korban atau orang yang dikenai tindakan. Nah, karena objective pronouns ini adalah kata ganti benda, ya, sebagai objek, maka umumnya object pronouns ini terletak setelah kata kerja. Nah, sekarang yuk kita lihat objective pronouns itu ada apa saja. Ya, perhatikan gambar di samping. Yang pertama ada kata me. Me itu kata ganti pronoun sebagai objek saya, atau bisa diartikan sebagai ku. Kemudian yang kedua ada you, yang artinya objektif pronoun kamu. Selanjutnya him, yang artinya nya untuk laki-laki. Her, nya untuk perempuan. It, nya untuk benda. Kemudian us, kami. You, kalian, plural, ya. Selanjutnya yang terakhir ada them, mereka. Yuk kita lihat contoh berikut. My mother and my father are the best. I love them so much. My mother and my father are the best artinya ibuku dan ayahku terbaik. I love them so much, saya mencintai mereka atau saya sangat mencintai mereka. Di sini objek pronouns them menggantikan subjek my mother dan my father. Berikutnya examples yang kedua. My brother's name is Johnny, but I call him Oni. Objective pronouns him menggantikan kata my brother. Jika kita artikan my brother's name is Johnny, artinya nama kakakku adalah Johnny, but I call him Oni, tetapi saya memanggilnya Oni. Nya di sini berarti maksudnya adalah my brother. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjut ke pronouns yang berikutnya, yaitu possessive adjectives. Nah, apa sih possessive adjectives? Possessive adjectives is a pronoun that shows position. Maksudnya adalah possessive adjectives itu adalah kata ganti pronoun yang menunjukkan kepemilikan. Nah, biasanya kepemilikan ini dia selalu diikuti oleh kata benda. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, buku saya, motor saya, ibu saya. Nah, begitu juga dalam bahasa Inggris. Possessive pronouns itu selalu diikuti oleh kata benda.
Nah, kira-kira kata-kata possessive adjectives itu ada apa aja ya? Yang pertama yaitu ada my. My, kepemilikanku, ya. My artinya ku, kepemilikanku. Kemudian ada your. Apa sih arti dari your? Your artinya kepemilikanmu. Selanjutnya his. His, kepemilikannya untuk laki-laki tunggal. Yang berikutnya ada her, kepemilikannya untuk perempuan tunggal. Yang berikutnya ada its, yaitu kepemilikannya untuk benda atau hewan tunggal. Next, our, yang artinya kepemilikan kami, banyak. Your, kepemilikan kalian, banyak. Kemudian yang terakhir ada their, kepemilikan mereka, banyak. Yuk kita perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, I have 2 cats, their fur are soft. Artinya, saya memiliki 2 kucing, their fur, bulu mereka, soft, lembut. Kepemilikan their fur, yaitu untuk cats ya. Their menggantikan kepemilikan cats, kucing-kucing. Their fur, bulu mereka. Fur di sini adalah kata benda. Possessive adjective selalu diikuti oleh kata benda. Contoh yang kedua yaitu my sister has a rabbit. Its color is white. Artinya, kakakku memiliki seekor kelinci. Its color, warnanya, is white, putih. Its color, warnanya, ini adalah possessive adjectives yang menunjukkan kepemilikan hewan atau benda. Nah, dari kalimat berikutnya kita bisa lihat di sana ada rabbit. Berarti its color, warnanya, ya di sini yang dimaksud adalah rabbit. Nah, itu dulu ya penjelasan mengenai pronouns. Tadi kita sudah belajar 3 pronouns. Yang pertama yaitu subject pronouns, yang kedua object pronouns, dan yang terakhir possessive adjectives. Untuk pronouns yang berikutnya akan kita pelajari pada video selanjutnya. Terima kasih.